Assalamualaikum, halo Om Tante Online, welcome back to my channel. Hari ini aku mau share ide bermain Altaf dengan tema tanaman dan sayuran. Ayo kita lihat videonya bersama. Di area motorik, waktu minggu lalu Farzana itu memarut kunyit, kali ini Altaf levelnya lebih mudah. Jadi ini aktivitasnya difokuskan untuk proses menumbuknya aja ya bun. Kalau pas kemarin Farzana kan dia dari mulai memarut, kemudian mencampurkan kunyit ke air ya, lalu menyaring dan sebagainya, sampai membentuk air berwarna kuning. Kalau Altaf ini kita fokuskan saja untuk kegiatan menumbuknya. Jadi untuk penguatan otot-otot tangan dan jarinya dia, melatih kekuatan genggaman juga. Sambil kita juga tunjukkan ke anak ya, ketika kita mengoles-oles jari kita ke kunyit, jari kita bisa berwarna kuning. Jadi, mengenalkan ke Altaf kalau kunyit itu adalah salah satu pewarna alami ya bun. Area praktikal life skill ini aku siapkan biskuit. Biskuitnya sebenarnya bisa bebas terserah ya bun. Cuman ini pas aku memanfaatkan sisa biskuit yang ada di rumah. Jadi kebetulan adanya itu di rumah biskuit Roma kelapa. Jadi aku siapkan itu. Ada putih telur juga, tepung roti, dan aku juga siapkan coklat coki-coki. Kebetulan waktu di rumah adanya itu coki-coki ya bun. Jadi aku pakainya coki-coki. Kalau misalkan di rumahnya Om Tante Online ada selai coklat atau selai yang lain, stroberi dan sebagainya, bisa itu diaplikasikan ya untuk dimanfaatkan di aktivitas ini. Karena kebetulan aku adanya di rumah bahan-bahan yang tadi, jadi aku pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Ini kita bikin roti goreng ya bun. Jadi satu keping Roma kelapanya diolesi sama coklat coki-coki, terus ditindih lagi sama satu keping Roma kelapa, lalu dicelupkan ke putih telur dan dibaluri dengan tepung roti. Terakhir kita goreng deh, selesai. Karena ini aku pakai coki-coki, jadi dia kan teksturnya itu lebih lengket ya, lebih susah untuk menempel gitu. Jadi aku bantu Altaf untuk bantu menempelkan coki-cokinya ke biskuit. Mungkin kalau Om Tante Online pakai selai coklat itu lebih mudah ya, karena kan dia selai teksturnya lebih lembek dan kemudian dioleskannya juga menggunakan alat kan, bisa pakai sendok dan sebagainya. Jadi sepertinya lebih mudah diaplikasikan. Ini salah satu aktivitas yang aku rekomendasikan ya bun untuk kegiatan di rumah, karena memang aktivitasnya itu mudah untuk diikuti sama anak, terus bahannya juga nggak ribet, hasilnya juga enak. Jadi hitung-hitung kita bermain sambil belajar, dapat bonus, makan enak juga gitu. Kan kita seneng ya lihat anak doyan makan sampai kenyang, itu puas banget bun rasanya. Walaupun pasti ya namanya kita pakai tepung roti, kemudian putih telur yang lengket, coklat juga lengket, pasti nanti tuh berantakan banget. Pas kemarin aku bikin ini sama anak juga berantakan banget ya bun, tapi nggak apa-apa karena memang insya Allah aktivitasnya itu bermanfaat ya untuk perkembangan anak-anak kita. Dari membuat roti goreng ini, anak-anak dapat stimulasi ya, paket komplit dari mulai koordinasi mata tangan, kontrol tangan dan jari, pengenalan berbagai macam tekstur dari yang lengket, halus sampai kasar. Lalu juga anak-anak belajar berhitung, karena ketika mencelupkan
tepung roti dan juga putih telur. Itu aku instruksikan untuk membolak-balik 2-3 kali gitu, sambil aku barengin menghitung juga gitu. Jadi anak-anak sambil belajar hitungan yang sederhana. Untuk aktivitas ini aku siapin 1 lembar tisu makan, terus bagian dalamnya aku kasih gambarnya bebas, bisa bunga, pohon, tanaman, sayuran dan sebagainya. Terus aku lipat jadi gambarnya itu nggak kelihatan, terus aku tempel di tembok pakai selotip. Nah, kebetulan di rumah aku punya semprotan 100 ml, jadi aku pakai semprotan itu, aku isi air. Nanti aku instruksikan anak-anak untuk menyemprot tisu yang sudah aku gambarin tadi. Jadi di sini Altaf belajar ya, ada sainsnya sedikit-sedikit. Kalau tisu itu dia bisa menyerap air. Jadi ketika kita semprotkan air, tisunya jadi basah, airnya terserap, gambarnya jadi kelihatan. Sekaligus juga melatih kekuatan jarinya Altaf ya, karena untuk pakai semprotan ini itu cukup menguras otot-otot jari. Jadi biar jarinya itu nggak gampang capek ya, ketika nanti di usia sekolah Altaf harus memakai alat tulis. Ini aktivitasnya cukup bikin nagih ya bun, karena ketika aku selesai main, kebetulan tisunya nggak langsung aku buangin, aku biarin di tembok, dan ternyata dia kering sendiri kan. Ketika dia kering itu kan gambarnya tertutup lagi. Anak-anak tuh antusias banget, mereka ngambilin semprotan sendiri tanpa aku minta, lalu mereka main semprot-semprotan lagi gitu. Jadi cukup menyenangkan ya bagi anak, karena mereka nggak bosan-bosan gitu sampai mengulang-ulang berhari-hari. Untuk area matematika ini aku juga pakai bahan yang ada di rumah. Aku pakai sayur sawi putih. Ini sayurnya sisa aku masak ya, jadi aku sisain sedikit untuk mainannya Altaf. Ini aku pisahin lembaran demi lembaran sawinya, terus aku urutkan dari mulai sawi paling kecil sampai yang ukuran paling besar. Jadi ini sederhana ya bun, cuma biar Altaf itu dia ngerti konsep besar kecil, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kemudian aku juga ajak untuk hitung bareng-bareng sawinya ada berapa. Lalu aku instruksikan Altaf untuk memasukkan sawinya ke dalam plastik. Aku minta Altaf untuk memasukkannya itu urut ya, dari sawi yang paling kecil sampai sawi yang paling besar. Tujuannya untuk mengenalkan ukuran ya ke Altaf secara sederhana dan mudah dimengerti anak. Aktivitas ini aku pakai kertas yang aku kasih gambar pohon, terus aku siapin pewarna makanan. Ini aku ajak Altaf untuk menggambar daun pohon pakai jari tangannya dia. Jadi yang pertama aku contohin dulu, terus aku biarkan dia berkreasi. Aktivitasnya simple ya bun, cuma bikin daun pohon pakai tangan dan jari, tapi ini bagus ya untuk sensori tangan anak. Aktivitasnya mudah, anaknya juga seneng ya karena bisa bebas mencoret-coret. Kita bisa bikin banyak variasi ya, terutama kalau kita punya pewarna makanan yang
banyak di rumah, karena aku kebetulan punyanya warna hijau, warna merah kuningku habis, belum beli lagi, jadi aku di sini pakai gambar pohon aja yang gampang. Aktivitas selanjutnya ini aku pakai timun. Sebenarnya ini aku bikin pola ya bun, jadi aku gambar bunganya itu bulat-bulat gitu. Jadi ada kelopak bunganya dari mulai 1 kelopak, 2, 3, 4, 5 gitu jumlah kelopak bunganya bulat-bulat. Nanti aku minta Altaf untuk mencoba membuat seperti yang ada di pola. Tapi ternyata memang terlalu sulit ya levelnya. Jadi Altaf itu masih kesulitan untuk membuat bunga sesuai polanya. Jadi ini aku bebasin Altaf aja sesuai kreasinya dia untuk bikin bunga dari timun yang aku potong-potong itu seperti apa. Udah nggak saklek seperti pola yang aku bikin karena memang ternyata levelnya masih terlalu sulit ya. Jadi gitu bun, setiap kita bikin permainan untuk anak itu memang harus ada evaluasi dan penyesuaian ya, tingkat kesulitan dan kemudahan itu sesuai dengan kemampuan anak. Karena kalau kita paksain levelnya belum mampu anaknya ya, malah nanti anaknya tuh nggak mau main, jadi kan malah nggak enjoy gitu. Kita menyediakan sarana prasarana yang memang anak itu bermain dengan menyenangkan gitu. Jadi ya udah, di sini aku bebasin aja Altaf untuk bikin bunga sesuai dengan kreasinya dia. Aku juga jelasin ke Altaf kalau bunga itu kelopaknya ada di bagian atas kayak gitu, karena dia itu masih belum paham ya. Dia ngasih timunnya itu kadang suka di bawah gitu, di bagian tangkainya, di bagian bawah daunnya gitu. Jadi belum ngerti kalau konsep kelopak bunga itu berada di atas, bukan menempel di batang bagian bawah gitu. Jadi belajar ya bun, sedikit demi sedikit. Kitanya juga harus sabar membimbing anak biar prosesnya itu menyenangkan. Kali ini beda ya dari minggu-minggu sebelumnya. Kalau biasanya itu aku upload satu aktivitas practical life skill dalam 1 minggu itu 1 kali aja. Nah kali ini itu 2 kali ya yang aku upload. Jadi karena waktu itu memang kondisiku lagi kurang fit dan gak sempat untuk bebikinan, lalu aku libatkan Altaf aja dalam aktivitas keseharian. Dan waktu itu memang kita mau makan pisang keju. Jadi ini Altaf membantu untuk memarut kejunya. Ketika proses memarut itu, kekuatan otot-otot tangan dan juga jaringnya Altaf itu terstimulasi ya. Termasuk juga untuk belajar positioning antara parutan sama kejunya gimana bisa terparut, karena Altaf itu kadang masih suka terbalik-balik ya, dan arah marutnya juga kadang masih keliru. Jadi di sini dia juga belajar arah. Ada juga untuk melatih koordinasi mata dan tangan ya bun. Memarut keju ini kelihatan simple ya bun aktivitasnya, tapi sebenarnya banyak manfaat yang didapat. Jadi kita terus semangat ya bun untuk melibatkan anak di setiap aktivitas keseharian kita. Karena di proses atau aktivitas yang di mata kita terlihat simple bahkan receh gitu ya, ternyata itu berdampak besar dan juga bagus untuk perkembangan anak kita gitu. Sekian dulu ya bun video bermain Altaf untuk minggu ini. Insya Allah ketemu lagi di ide bermain selanjutnya di minggu depan. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.